kalau tidak salah, atau mungkin mengusulkan pemeriksaan penunjang aja ya. Di ujian UKM PPD-nya begitu. Jadi cukup mengetahui diagnosisnya ini, ya lebih bagus lagi kalau kalian tahu kriteria penanganannya bagaimana, itu lebih bagus lagi. Tapi mungkin karena spesialistik mungkin konsul ya, kalau kompetensi 2 itu konsul ke DPJP atau DPJP itu apa? Dokter primer pemegang pasien lah ya. Jadi misalnya DPJP bedah, DPJP penyakit dalam seperti itu. Ya jadi untuk bibir sumbing dan langit-langit atau cleft lip and palate ini kita harus mengetahui embriologi ya, karena penyakit ini termasuk penyakit kongenital ya. Jadi pada saat embrio itu pada usia 4 minggu itu mulai terbentuk pembentukan wajah ya. Nah, di sini dibentuklah frontal dan nasal. Jadi pembentukan frontal atau bahasa Jawane bathuk gitu ya, dan hidung itu dibentuk, kemudian membentuk jembatan, kemudian maksila juga terbentuk, pipi, kemudian bibir atas. Jadi mungkin dari lateral gitu ya ke medial gitu terbentuk. Nah, pada saat itulah seperti ini ya terjadi pembentukan. Nah, ini prosesus maksilaris ya, kemudian frontal, ini medial. Nanti ini akan terbentuk hidung ya. Ini terbentuknya dari lateral ke medial begitu ya. Nah, akhirnya nanti akan terbentuk bibir, langit-langit ya. Nah, pada saat pembentukan ini apabila tidak sempurna atau ada suatu sebab sehingga ini tidak terbentuk, akhirnya terbentuk celah. Ya, celah inilah yang disebut bibir sumbing dan celah langit-langit atau cleft lip and cleft palate ya. Nah, untuk anatominya sendiri mungkin pada saat semester 2 itu sudah ada kuliahnya ya. Saya lupa yang ngasih kuliah siapa, saya atau yang lain. Jadi di sini termasuk bagian dari oral ya, bagian digestif. Nah, ini maksila itu ada palatum mole dan palatum durum ya. Mole itu yang lembut, durum itu yang keras. Oh. Nah, ini tadi kan terbentuknya dari lateral, sehingga kalau terjadi sesuatu ini bisa tidak nutup. Ya, akhirnya terjadi celah langit-langit. Nah, untuk palatum mole ini terdiri dari otot-otot tensor veli palatini, terus musculus levator veli palatini, ya, musculus palatoglossus, nah seperti ini ya. Gimana? Apakah tidak jelas kuliah saya? Jelas ya? Ya, jadi ini soft pellet tadi ya, atau palatum mole, ya ini terdiri mulai dari mukosa dan otot-otot, kemudian kelenjar, kemudian pembuluh darah, ya, kemudian ini yang palatum durumnya atau tulangnya ya. Kemudian dia akan
terus ke posterior ke arah uvula. Nah, nanti makanya kalau ada celah di sini, nah nanti akan berhubungan dengan hidung ya. Akhirnya terjadi apa? Ya bisa dibayangkan kalau dia makan, minum, tapi di sini lubang. Jadi akan masuk ke hidung, ke telinga gitu ya. Sehingga akan terjadi gangguan airway. Untuk klasifikasinya, ini ada 4 klasifikasi ya. Yang dulu tahun 31 itu diklasifikasikan sebagai view simple klasifikasi. Kemudian yang kedua, favor simbolik klasifikasi. Kemudian Kernahan N-star atau Y klasifikasi. Kemudian yang terakhir adalah Lahsal klasifikasi ya. Kenapa harus tahu ya? Nanti di soal itu ada seorang bayi mengalami celah pada bibir sebelah kiri. Maka diagnosisnya adalah kalian mendiagnosis. Menurut view klasifikasi ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1 itu adalah soft palate cleft, jadi celah pada soft palate. Kelas 2 hard and soft palate. Kalau yang kelas 3 ini apa? Unilateral. Kalau yang kelas 4 ini bilateral. Ya, ini gambarnya ya. Ini yang biru ini komplit ya. Kemudian parsial, kemudian yang putih ini normal. Jadi dia mengalami cleft komplitnya. Jadi celah ya. Jadi celah antara hidung, bibir, palatum molar, unilateral ya. Kemudian ini kalau ini tadi adalah klasifikasi oleh simboliknya. Kemudian kalau klasifikasi menurut Kernahan ini jadi yang mengalami apa? Cleft adalah yang biru ini yang biru ini dia adalah mengalami celah. Jadi lubangnya ya. Jadi ini kan hidung ya, hidung, kemudian bibir, kemudian ini palatum. Kemudian menurut Lahsal ini adalah apa? Lip, kemudian apa? Sorry. Ya, ini hidung, kemudian bibir kiri, bibir kanan, kemudian ini palatum mola, palatum durumnya. Jadi nanti sebelah mana yang mengalami eh, apa namanya celah gitu ya. Jadi nanti di seperti tadi ya, yang mana yang mengalami cleft gitu ya. Nah ini kalau epidemiologinya, jadi ini sebenarnya banyak terjadi pada eh, orang yang Amerika asli. Di Indonesia juga banyak pada daerah-daerah tertentu. Misalnya di Kupang, seperti itu ya. Dulu sehingga banyak penelitian dilakukan di Kupang. Kenapa? Kok banyak di sana? Ternyata di sana ditemui kekurangan mikro apa? Hmm, apa itu? Kekurangan apa? Kayak seng kayak gitulah ya. Itu kekurangan dari sana tanahnya itu kekurangan zat-zat yang mikro gitu. Menurut penelitian ya. Kemudian eh, banyak pada laki-laki ya.
bisa unilateral maupun bilateral. Nah, ini menurut penelitian juga bisa disebabkan oleh genetik ya. Jadi misalnya dalam satu keluarga itu ada yang orang tuanya ada bibir sumbing, maka ada kemungkinan anaknya juga mengalami. Ini secara analisis kemungkinan ada kelainan pada TGF alfa, beta, dan sebagainya. Kemudian ini yang tadi yang faktor lingkungan tadi ya, contohnya ada perokok, makanya kadang saya ada pasien, apakah saya boleh merokok? Terus saya ya bingung menjawabnya ya, saya bilang nggak boleh gitu. Apakah ada pengaruhnya? Ya ada, gitu ya. Jadi eh, kita enggak ya harus tegas bahwa rokok itu memang merusaknya ke seluruh organ ya. Smoking, alkohol, antikonvulsan dan steroid ini bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi terjadinya bibir sumbing. Apakah ada hubungannya dengan sorry, sindrom penyakit yang lain? Ya, biasanya kalau sudah kelainan kongenital itu tidak hanya satu yang mengalami kelainan ya. Karena bibir sumbing aja. Biasanya ada kelainan kongenital yang lain. Ya, ini pada pasien dengan diabetes mellitus dan pada amniotic band syndrome ini bayinya ada yang mengalami kelainan eh, celah bibir ya. Kemudian sindroma yang lain ya, antara lain velocardiofacial, golden heart syndrome, Collins syndrome dan sebagainya. Jadi tadi kenapa kok bisa terjadi celah tadi ya, atau bibir sumbing tadi ya, memang di situ ada kekurangan jaringan. Jadi dia harusnya nutup, jadi buka gitu ya. Kekurangan soft tissue. Uh, jadi pembentukan jembatan ini mengalami kegagalan. Kemudian untuk celah pada palatum itu biasanya diikuti dengan kelainan pada gigi ya. Jadi nanti akan terjadi supernumerary teeth ya, dystrophic teeth, missing teeth, occlusi ya. Nah, ini adalah foto dari unilateral cleft lip ya. Jadi dia satu sisi. Ya, nah, diagnosisnya tadi sesuai dengan empat di atas tadi ya. Jadi ini yang sebelah kanan ya. Kemudian bilateral itu kiri kanan ya. Jadi ini celahnya kiri kanan sehingga ini hanya tampak palatum ya, molenya. Kemudian nah ini secara skematis nah, seperti ini. Yang grup A itu komplit unilateral cleft, jadi hanya palatumnya saja. Ini palatum, bibir, dan sampai hidung. Seperti itu ya. Pengelompokannya nanti dibaca sendiri. Nah, bagaimana penanganan awalnya? Jadi misalnya ini pasien kalian nanti kan jadi dokter di puskesmas atau begitu lulus kan di PPK 1 ya, garda terdepan. Kecuali kalian punya klinik atau punya rumah sakit, itu pun kalau dokter umum ya tetap di depan ya. Jadi untuk penanganannya adalah harus satu tim ya, tidak hanya dokter bedah aja sebenarnya gitu. Apalagi tidak hanya bedah plastik aja harusnya gitu ya.
Biasanya ada satu tim. Di situ ada tim THT, ada tim bedah, ya kemudian tim eh, apa fisioterapinya ya nanti yang mendengar mengajar bicara, kemudian eh, telinganya ya, kemudian untuk mengatasi airway-nya seperti itu. Nah, ini untuk pemeriksaannya ya sebenarnya kan yang mengalami kelainan bibirnya. Jadi untuk bentuk kepalanya sendiri sih sebenarnya simetri normal ya. Kemudian eh, untuk telinganya ini bisa terjadi eh, bisa dilakukan pemeriksaan auricula, terus kemudian apanya kanalisnya, kemudian diperiksa dengan otoskopi ya, untuk hidungnya dengan rinoskopi ya. Ini untuk menegakkan diagnosisnya tadi. Kemudian ya karena kalau periksanya ke kita masih bayi, masih bisanya nangis saja ya kita memang tidak tahu dia ada kelainan bicara atau tidak ya. Tapi kadang kan mereka tidak tahu atau tidak mau periksa sehingga sudah besar tuh baru periksa. Nah, nanti di situ akan terjadi kesulitan berbicara ya. Nah, itu eh, banyak contohnya ya. Nah, kadang di negara kita itu malah dijadikan lelucon ya gitu. Jadi mungkin dia kalau berbicara artikulasinya kurang betul, kurang ya salah ya. Misalnya sengau-sengau gitu. Ya banyak sih sebenarnya contohnya ya. Kemudian ada velopharyngeal competence. Kemudian ada eh, ya pokoknya ada gangguan bicara lah ya gitu ya. Kemudian untuk telinganya ini eh, biasanya kalau terjadi cleft palate tadi ya, ya dia juga akan terjadi gangguan pada telinganya ya. Mungkin karena sering ada cairan masuk gitu sehingga akan terjadi penyakit-penyakit pada oh, telinga ya. Kemudian bisa terjadi kolesteatoma ya. Nah, untuk goal dari apa penanganannya telinga tadi diharapkan adalah eh, ya terjadi dia istilahnya tidak budek lagi. Jadi dia bisa mendengarkan dengan jelas ya tidak ada otitis misalnya ya, ya tidak ada eh, membran yang sobek seperti itu ya. Sehingga kalau misalnya terjadi gangguan-gangguan ini bisa dilakukan miringotomi tubes ya. Terus untuk menjaga airway ya, ini eh, kita kalau masih bayi itu ada alatnya untuk memberikan air susu ya. Tidak bisa disusui dengan sama dengan bayi-bayi yang tidak mengalami cleft lip ya. Tuh. Terus bisa juga ini kan disertai dengan mikrognatia ya. Nah, seperti itu ya, itu makrognatia. Nah, itu kita mesti hati-hati untuk menjaga airway. Nah, bagaimana penanganannya? Ya, harusnya sih untuk pengobatannya dikonsulkan kepada bedah plastik. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh bedah plastik? Nah, ini dilakukan repair, repair pada bibir ya. Nah, ini untuk
repair ini kapan boleh dilakukan? Ya, ini minimal 2 minggu ya, 2 minggu dari kelahiran atau menganut berat badan 10 kilogram seperti itu ya. Kemudian eh, jadi dia harus memenuhi berat badan tertentu, kondisinya harus fit ya, tidak ada anemi seperti itu ya. Nggak HB8 gitu ya, nggak boleh ya, walaupun cuma menambal kulit, tapi itu tetap harus, karena apa? Jaringan di sini kan minimal. Nanti kalau kondisi badannya misalnya daya tahan tubuhnya jelek sehingga terjadi infeksi dan sebagainya ya susah cari cari jaringannya ya. Jaringannya di sini sangat istilahnya itu di eman-eman gitu ya. Jangan sampai terjadi komplikasi atau terjadi operasi yang tidak kompeten sehingga membuang jaringan terlalu banyak. Sehingga nanti kalau terlalu tertarik kan juga percuma ya. Kan kita membuat ya setengah estetika ya. Jadi jarak yang jauh pada celah tadi didekatkan. Nah itu memang perlu keahlian khusus ya. Jadi dilakukan adesi atau pendekatan. Kemudian setelah dilakukan penutupan bibir baru penutupan dari palatum ya. Nah, penutupannya ini bisa dilakukan pada saat 10 minggu ya. Nah, ini nanti apa? Ya sebenarnya kelihatannya gampang ya. Tapi celahnya didekatkan gitu, dijahit ya. Tapi itu perlu keahlian khusus. Ya, setelah sembuh baru nanti dilakukan terapi bicara, terapi pendengaran seperti itu. Nah, itu untuk bibir sumbing atau cleft lip ya, atau cleft palate. Selanjutnya adalah kasus ini saya nggak tahu kompetensinya berapa, ya. Lupa saya. Invaginasi, ya, ini sering pada anak-anak ya. Walaupun sebenarnya juga bisa terjadi pada dewasa. Tapi antara anak-anak dan dewasa itu penyebabnya jauh berbeda ya. Ini adalah gambaran terjadinya invaginasi atau intussusepsi. Ya, jadi ini adalah usus masuk ke dalam usus ya. Kalau dari gambar ini adalah usus halus yang masuk ke dalam usus besar. Nah, karena ini yang masuk adalah kalau setiap usus kan ada penggantungnya ya, ada penggantung usus di mana pada penggantung itu ada pembuluh darah dan kelenjar limfe. Maka apabila terjadi invaginasi, maka mesenteriumnya juga akan masuk sehingga terjepit, kelenjar limfonya juga terjepit, ya, sehingga terjadi strangulasi pembuluh darah dan limfe, sehingga akan terjadi perdarahan pada saat BAB yang disebut sebagai red current jelly stool. Nah, ini apabila tetap ibunya tidak waspada atau tidak aware, dokternya juga kurang teliti meriksa, maka akan terjadi nekrosis. Kan tadi kejepitnya. Kejepit dia sudah tidak bisa BAB, tidak bisa flatus, perutnya mulai kembung, muntah. Ya kan kalau masuk dalam usus terjadi iliusnya. Nah, ini maka akan terjadi cedera pembuluh darah, pertumbuhan bakteri ya atau apa namanya. Dan di usus kita ada flora normal ya. Nah, itu akan terjadi pertumbuhan bakteri yang berlebihan, kemudian translokasi kuman ya, kuman dari bagian lain akan masuk ke dalam usus sehingga eh, akan terjadi apa namanya? Peritoneum
peritonitis ya. Tadinya ileus menjadi peritonitis. Nah, untuk terjadinya invaginasi ini bisa akut, bisa subakut, dan bisa kronis ya. Yang namanya akut itu kan baru ya. Nah, kalau berdasarkan gejalanya tadi ada invaginasi yang jelas ya. Kadang kan tadinya bisa BAB, habis diare, terus tiba-tiba mampet, terus kembung, terus kemudian ada gejala-gejalanya yang khas itu namanya invaginasi yang typis atau tipenya sesuai. Ada yang tidak jelas ini invaginasi atau apa, mungkin sudah datangnya terlambat sehingga sudah terjadi eh, apa sudah terjadi peritonitis sehingga dikiranya peritonitis karena apa, ternyata awalnya karena invaginasi gitu. Kemudian eh, berdasarkan lokasi yang mengalami invaginasi tadi, ada yang dari usus kecil masuk ke usus kecil ya. Karena usus kecil juga kan ilium, yeyunum, duodenum, ileum, yeyunum. Jadi dari ilium ke yeyunum itu kan beda diameternya. Jadi bisa dari yeyunum masuk ke ilium. Dan dari ilium masuk ke kolon. Kalau dari ilium masuk ke kolon itu namanya iliokolika. Kalau dari kolon masuk ke kolon itu namanya kolokolika. Ya. Jadi ada iliosekal dan iliokolik. Kemudian ada iliosekal. Dari ilium masuk ke ilium, kemudian masuk lagi ke sekun. Ada yang multiple, di mana di sini invaginasi, di sebelah distalnya lagi invaginasi, seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi bisa bahkan masuk ke gaster itu juga bisa. Dari yeyunum masuk ke gaster. Duodenum, yeyunum, ileum. Dari yeyunum masuk ke gaster. Berarti apa ya? Bisa dibayangkan. Kan masih masuk retro juga. Susah. Nah, mengenai penyebabnya ini sebenarnya tidak diketahui ya. Eh, ada kemungkinan adanya di vertical Michael. Di vertical itu kan kongenital. Jadi biasanya dia tidak diketahui sehingga dia menyebabkan adanya gangguan pada saat peristaltik, polip, dan kemungkinan duplikasi usus. Faktor-faktor penyebab antara lain kemungkinan motilitasnya berlebihan misalnya pada diare ya. Kemudian perkembangan usus lebih besar. Kemudian adanya kelenjar-kelenjar limfe pada ilium. Ini bisa memicu invaginasi. Kemudian limfadenitis juga. Nah, kalau pada orang dewasa ini sudah dipastikan bahwa penyebab invaginasi adalah tumor. Untuk menegakkan diagnosis tadi kan anamnesis ya. Ya, tadinya dia bisa BAB jadi tidak bisa BAB. Tadinya diare terus tiba-tiba mampet seperti itu. Nah, itu harus eh, kita harus segera aware ya. Oh, jangan-jangan usus masuk ke usus gitu. Kemudian dia menangis ya karena setelah masuk itu kan tubuh berusaha untuk mendorong supaya keluar ya sehingga eh, terjadi nyeri yang kolik ya. Kadang kadang dia tenang, kadang saat koliknya datang saat apa ya nyerinya datang dia nangis seperti itu ya. Kemudian karena terjadi ilius ya muntah, setiap dikasih makan muntah, tuh, setiap dikasih minum muntah. Nah,
Ini 3 sampai 6 jam setelah invaginasi, dia akan terjadi kondisi tadi yang BAB bercampur darah. Nah, baru setelah itu ileus tidak bisa BAB sama sekali. Jadi didapatkan trias invaginasi, nyeri, bersifat kolik, terdapat tumor, massa, dan BAB lendir darah. Untuk pemeriksaan fisiknya tergantung pasiennya periksanya ke kita stadium awal atau eh, sudah lama. Kadang kan ibu kadang nggak perhatian ya. Mungkin ibunya kerja seharian, hingga waktu pagi sudah vaksinasi, baru ketahuan pulangnya kerja sehingga sudah lebih dari 6-8 jam. Nah ini kalau masih awal itu eh, mungkin perut bisa kembung, bisa tidak ya. Tapi didapatkan tadi usus yang masuk ke usus tuh seperti massa, ya. Massa yang berbentuk seperti sosis, yang disebut sosis sign. Atau disebut juga Dansign ya. Jadi karena usus yang masuk ke dalam usus sehingga yang masuk tadi kosong kan, areanya kosong sehingga yang terisi adalah usus yang dimasukin tadi sehingga ada yang kosong ada yang terisi sehingga disebut Dansign. Nah, ini gambaran dari foto abdomen polosnya ini hanya didapatkan gambaran dilatasi. Nah, mungkin tidak jelas ya, masih hanya dilatasi, mungkin udara tidak sampai ke distal juga bisa. Penebalan dinding usus sudah mulai. Kemudian untuk pemeriksaan yang gold standarnya adalah dengan barium enema atau kolon induk, di mana dimasukkan cairan yang apa ini cairan barium ini dimasukkan lewat anus ya. Ini akan terhenti di distal invaginasi sehingga terdapat gambaran cupping appearance atau coil spring appearance seperti ini ya. Ini kontras dimasukkan ya. Nah, ini mulai cupping appearance. Terus dia akan bariumnya akan membentuk suatu coil spring appearance. Nah, kadang kalau anak-anak sakit tuh kan kadang berobat dulu ke UGD atau ke dokter anak, sehingga kadang dilakukanlah USG gitu ya. Oh, semua sakit perut oh, USG dulu. Nah, padahal ini sebenarnya tidak terlalu bermakna ya, tidak terlalu membantu. Nah, ini tapi didapatkan gambaran donut appearance ya. Jadi ini, jadi ada usus di dalam usus gitu ya, atau gambaran donut appearance. Kemudian yang paling membantu adalah kolon hidup ini. Tapi kan ini sudah jarang juga dilakukan ya, karena sekarang kan pemeriksaan itu berkembang terus. Mungkin sekarang ada pemeriksaan kolonoskopi seperti itu ya, bisa dilakukan oleh dokter anak maupun dokter penyakit dalam maupun dokter bedah. Nah ini mungkin akan kelihatan. Apalagi kalau ya orang kaya mintanya CT scan, minta CT scan ya boleh. Kalau mau bayar sendiri gitu ya. Soalnya kolon induk ini juga tidak semua rumah sakit punya. Bahkan rumah sakit tipe C sekarang itu banyak yang nggak punya kolon induk ini. Hanya rumah sakit besar-besar tipe A, rumah sakit pendidikan itu punya pemeriksaan itu.
Nah, untuk penata laksana awal, karena pasien ini terjadi suatu kondisi distensi dari abdomen, maka dilakukan, dia akan pasti kehilangan cairannya, karena usus mengalami distensi itu akan terjadi transudasi cairan dan dislokasi kuman, ya harus dia mengalami dehidrasi, harus dilakukan resusitasi cairan ya, sesuai kalau anak-anak sesuai berat badannya. Eh, Tapi jangan pakai resusitasi berdasarkan dehidrasi ringan sedang berat yang di pediatri itu ya. Kalau resusitasi pasien ileus itu tidak ada resusitasi memasukkan cairan ke dalam mulutnya, selalu lewat infus. Jadi resusitasinya adalah lewat infus. Dihitung kekurangan cairannya berapa. Kemudian pasang NGT untuk dilakukan dekompresi ya. Kipas ini dipuasakan, tidak boleh ada makanan yang masuk karena apa? Nanti akan semakin menambah distensi. Pemasangan kateter nih untuk menghitung cairannya pasien ini resusitasinya tadi sudah terpenuhi apa belum? Tuh, dengan memasang kateter. Kalau sudah diresusitasi tidak keluar cairan lewat kateter berarti terjadi apa? Gagal ginjal. Dan bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium. Eh, Nah, ini kemungkinan apabila dia mengalami perdarahan yang banyak, ya, kan tadi eh, mesenteriumnya terjepit sehingga BAB-nya darah sehingga bisa terjadi anemi. Ya, kemudian karena terjadi translokasi kuman bisa diberikan antibiotik, tergantung usianya, berat badannya ya. Kalau di kuliah itu boleh antibiotik gitu. Tapi kalau tutorial itu harus tahu beratnya berapa dewasa anak-anak. Kalau dewasa ya ngitungnya nggak sesuai berat badan lagi. Kalau dewasa itu ya sudah dosis dewasa itu maksimal berapa gram yang bisa diberikan. Misalnya kayak saya nih mengalami ileus ya, antibiotiknya ya maksimal 1 gram ya. Kenapa kok nggak sesuai berat badan? Nah, nanti bisa misalnya 70 kilo kali 50 miligram lah itu spiro. Wah, nanti bisa 3 gram. Wah, mabuk lah An ya. Nah, gitu. Jadi kalau dewasa bukan berdasarkan berat badan. Kalau anak-anak itu pun dengan berat tertentu itu eh, dihitung sesuai berat badan. Kalau nggak salah sudah di atas 20 kilo lebih itu udah ikut dosis dewasa. Tapi nanti dibaca lagi. Kemudian konsul dokter bedah ya. Ini monitornya. Tadi kenapa kok pasang kateter? Ya, supaya kita tahu bahwa produksinya itu eh, urin itu 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan. Gitu ya. Kalau kurang dari itu berarti masih dehidrasi. Dicek nadinya, suhunya, jangan sampai lebih dari 38 nadi. Kalau lebih dari 120 berarti kita harus segera ada tindakan ya. Tuh. Tuh. Kemudian cara pengelolaannya tadi kalau masih awal dia segera datang ke poli bisa dilakukan tanpa operasi ya dengan indikasi dengan pemberian kolon induk dia ternyata oh kembali lepas tadi ilusnya apanya vaginasinya ternyata lepas bisa kembali tapi kalau sudah lebih dari 24 jam sudah perforasi ya enggak bisa harus dilakukan operasi gitu ya. Nah, bisa dilakukan laparotomi eksplorasi. Nah, ini dilepaskan invaginasinya ya. Kemudian ya baru pemulihan. Itu untuk invaginasi. Kemudian karena bahannya ini banyak ya. Nanti ada pertanyaannya. Ada
defek pada abdomen. Nah, defek abdomen tuh ada kenapa ya? Ini biasanya ya namanya defek itu bisa disebabkan oleh karena kelainan kongenital maupun ya jadi kebanyakannya ya karena kelainan kongenital ya. Ya, jadi bisa terjadi ompalokel ya atau gastroskisis ya. Itu yang eh, apa namanya? Defek pada abdomen. Bagaimanakah gambaran dari ompalokel? Nah, ompalokel tuh jadi dia lubangnya atau defeknya itu di bagian sentral ya. Itu. Kemudian dia masih ditutup oleh eh, lapisan umbilical cord namanya ya, seperti ini. Nah, dia ada defeknya di tengah masih tertutup oleh lapisan ya. Beda dengan gastrosisis di mana di situ, nah ini ususnya itu masih ada pelapisnya kecuali pecah ya, ini robek bisa ya. Nah, kalau robek itu nanti susah membedakan antara ompalokel dan gastrosisis ya. Nah, ini berhubungan dengan kondisi anomali ya. Contohnya Brown Belly syndrome, Donnai-Barrow, Down syndrome dan sebagainya. Kemudian biasanya dia didapatkan yang keluar nanti liver, usus dan beberapa organnya lien. Ya, kemudian eh, DD-nya dari ompalokel ini bisa akhirnya umbilicalis atau ompalomesentericus persisten ya, atau gastrosisis. Nah, kalau gastrosisis ini memang terjadi celah juga ya di perutnya. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Kalau ini tidak ada eh, pelindungnya seperti tadi ya. Hmm. Nah, ini gambaran dari gastrosisis ya, di mana ini mirip dengan ompalokel tadi apabila umbilical cord-nya pecah ya. Untuk gambaran gastrosisis ini hmm, jadi eh, dia pada kelahiran yang normal ya, bukan apa tuh namanya, bukan apa kejenenge yang belum waktunya itu apa ya, dia bayi normal ya. Terus dia DD-nya dengan ompalokel yang ruptur tadi. Nah ini perbedaannya antara gastrosisis dan ompalokel ya. Jadi kalau ompalokel itu tadi di tengah lubangnya, kalau gastrosisis ini lebih ke lateral. Kemudian defeknya kalau gastrosisis kecil, kemudian ya apanya ini kafum abdominalnya kecil sehingga tadi nggak bisa masuk ya ompalokel. Kalau yang gastrosisis ini normal. Nah ini eh, hubungannya dengan anomali yang lain ini pada gastrosisis tidak ada ya, gitu perbedaannya. Ya sebenarnya untuk mendiagnosis ini kalau sekarang kan sudah ada ya USG 3 dimensi, 4 dimensi. Nah itu prenatal atau antenatal itu sebenarnya harusnya sudah diketahui. Ya, tapi kalau dulu kan nggak ada ya. Sekarang sudah banyak USG 3 dimensi, 4 dimensi. Terus untuk penanganannya sendiri, ya karena
karena dia ada defek, ya. Jadi kita harus menjaga suhu, kemudian oksigen, ya, cairan, antibiotik profilaksis, ya. Kemudian kalau diupayakan supaya kalau umpalokel tadi pembungkusnya tadi tidak pecah. Kemudian bisa dilakukan echokardiografi, ya, pokoknya vital sign dijaga. Nah, ini kalau operasinya ya serahkan kepada dokter bedah, ya. Jadi bisa langsung dilakukan penutupan, bisa pelan-pelan, ya. Nanti dia digantung dulu supaya masuk pelan-pelan gitu. Hmm. Kalau yang gastrosisis sama, ya, body temperature, ya, antibiotik, oksigen, ya. Kemudian bisa dilakukan operasi. Nanti setelah operasi seperti ini, ya. Kalau misalnya abdomennya tidak cukup, tadi kan karena kecil, yang ompalokel tadi kan kavum abdomennya sempit, ya, jangan dipaksa masuk. Nanti dia akan terjadi nekrosis. Ini komplikasi, ya, bisa ruptur, bisa terjadi infeksi sekunder, ya. Kelainan yang lain adalah atresia duodenal, duodenum atresia. Nah, ini insiden dan sebagainya dibaca sendiri. Nah, bisa berhubungan dengan kelainan-kelainan yang lain, ya, namanya faktrel, ya. Nah, yang penting kita tahu bahwa karena duodenum itu retro, kan. Nah, ini nanti dilakukan ronsen, didapatkan gambaran double bubble. Jadi udaranya double, yang satu dari gaster, yang satu di sebelah distal dari duodenum. Ya, terus ini gambaran double bubble. Nah, terapinya ya pasang NGT, rehidrasi, kemudian konsul dokter bedah. Kemudian ini dari duodenum, dia atresia usus halus. Nah, ini ada beberapa klasifikasi. Ada tipe 1, tipe 2, dan sampai tipe 4, ya. Untuk small bowel ini biasanya berhubungan dengan atresia yang lainnya. Ya, ini jadi untuk foto polosnya menunjukkan dilatasi pada usus halus yang proksimal, yang distalnya dia kempes, ya. Nah, ini untuk terapinya juga konsul dokter bedah, ya. Kemudian penyakit yang lain untuk usus pada anak-anak itu adalah malrotasi. Nah, malrotasi itu dia harusnya usus itu kan mengalami rotasi-rotasi, ya, dia selama perkembangan itu. Tapi dia rotasinya keliru. Harusnya dia ke kanan, dia ke kiri. Jadi appendiknya harusnya di kanan, dia di kiri, ya. Kolonnya harusnya di kanan, dia di kiri. Itu namanya malrotasi. Malrotasi bisa disebabkan karena ya memang dia tidak bergerak ususnya, non rotasi, atau abnormal rotasi, ya, ada karena adanya jaringan lead span namanya, ya. Lead span itu ada semacam yang menjerat gitu, ada sikokolim-lim, ya. Nah, ini harusnya dia kan oh, gaster, terus duodenum gitu kan, terus usus halus itu baru
kolon ke sini gitu. Nah, ini bisa gambaran seperti ini ya. Bisa kolonnya menjerat dari usus halusnya. Nah, ini kolonnya bisa ya berbagai model dari rotasi. Untuk mendiagnosis, ya ini berapa gejala tergantung dari letaknya mual rotasinya. Jadi dia bisa muntah berwarna hijau, bilius emesis, kemudian diare, bercampur darah kayak tadi. Kalau yang terjerat tadi ya pasti akan berdarah BAB-nya. Distensi, shock. Ya. Kemudian nanti dari ronsennya, oh ini gasternya kan besar banget gitu ya. Harusnya kan dia, nah ini karena ada jeratan-jeratan tadi ya. Ini jeratan ini. Nah ini kalau Duranta op bisa. Nah kalau sudah terjepit itu nekrosis hitam-hitam. Nah ini nekrosis seluruh usus. Nah, kalau ini ya susah untuk diterapi ya. Nah, masa harus digunting semua ini yang nekrosis ya, akhirnya pasti nggak bisa bertahan. Kemudian selanjutnya adalah Hirschsprung disease ya. Jadi Hirschsprung itu atau disebut megakolon kongenital. Jadi ususnya ini tidak ada sel neuron apa sel sarafnya nggak ada. Ya, sehingga terjadi sel yang menyebabkan dilatasi usus itu enggak ada. Jadi selnya itu kontraksi terus ya. Sehingga terjadi distensi, muntah, biliar, obstruktif eh, usus. Nah, untuk pemeriksaannya bisa dengan kolon induk atau barium enema. Terus karena tadi kan dia kontraksi terus, bisa dilakukan manometri anorektal. Kemudian bisa dilakukan biopsi untuk melihat sel sarafnya ya. Nah, ini transisi antara yang sel yang ada sarafnya dan yang tidak. Nah, ini yang dilatasi ini justru yang normal ya. Yang tidak normal itu yang menjerat ya, yang dia tidak bisa kontraksi. Nah, kalau menemui seperti ini, maka penata laksanaan awal adalah melakukan eh, dekompresi ya. Jadi dilakukan pemasangan rektal tube seperti itu ya, pasang NGT, cairan gitu ya. Terus konsul ke bedah anak. Nah, nanti akan dilakukan namanya pull through prosedur. Jadi yang ada sel normalnya ini ditarik ke bawah. Kemudian ada kelainan lagi atresia ani ya atau kelainan anorektal. Untuk atresia ani ini ada letak rendah, letak tinggi, dan intermediate. Jadi dia karena tidak ada anusnya ya dia terjadi obstruksi ileus ya. Nah, jadi ini untuk mengetahui benar nggak ini ada kelainan anorektal ya tentu dengan anamnesis ya pas lahir makanya waktu lahir itu harus dicek betul-betul anusnya ada enggak ya. Kalau nanti jadi dokter ahli kandungan harus ngecek anusnya ada apa enggak. Nah, kelainan ini ada yang infralevator, ada eh, supralevator. Ini dengan foto Wangensten and Rice. Ya, namanya. Fotonya bagaimana? Mana fotonya? Jadi pada kelainan tinggi ini dari pemeriksaan pantatnya flat, tidak ada lubang anus sama sekali ya. Kemudian dari foto ujung rektumnya tidak mencapai pubo koksigeal. Ini fotonya ini jauh. Ya. Nah, ini sudah mendekati, ini sudah
dekat dengan anusnya tapi belum menembus gitu ya. Kadang terjadi fistol, kadang fistolnya kemana? Bisa ke vesika urinernya, bisa ke kulit ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya lekuannya ada, tapi ternyata dia tidak lubang ya. Jadi ini harus dicek benar. Kelihatannya ada anusnya ternyata. Nah, memakai apa cara meriksanya? Ya, kalau di puskesmas ya bisa pakai apa? Untuk ngetem itu ya. Kemudian sondase sebenarnya harusnya sondase. Jadi dari sondase itu sampai mana, tembus atau tidak. Nah, kalau tidak tembus berarti bayinya tidak bisa BAB. Jadi tidak ada kotoran yang keluar dari anus setelah lahir. Nah, ini tindakannya ya, konsul ke bedah anak. Kalau cuma membran saja dilakukan insisi. Kalau letak rendah dilakukan operasi anoplasti. Ya, gitu ya. Ini adalah keahlian dari dokter bedah anak. Ini foto Wangensen and Rice tadi ya. Jadi dicek udaranya ini, kan udara itu pasti cari tempat yang tertinggi kan. Nah, ini anusnya dikasih marker. Mana letaknya, berapa jaraknya gitu ya. Hmm. Ini kalau terjadi fistol ya. Jadi tidak ke anus tapi ke fistolnya juga bisa. Nah, ini cara menegakkan diagnosis apabila terjadi malformasi anorektal. Ya. Dipelajari sendiri. Nah, ini tindakan dari apabila si anak tadi tidak ada anusnya. Tadi ini rektumnya ditarik, kemudian dibentuk anus baru namanya posterior sagittal anorektoplasty atau PSARP. Ya, demikian kuliah tadi. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, tapi hampir semua kuliahnya tadi adalah kompetensi 2 ya. Nah, tapi lumayan kalau setiap tadi keluar satu soal, kalau nggak ngerti salah semua. Ada berapa penyakit. Ya gitu ya. Untuk kuliah selanjutnya nanti dilanjutkan sesuai jadwal besok. Kalau memang saya berhalangan, saya kabari untuk ketua kelasnya atau PJ-nya ya. Mungkin pertanyaan disimpan dulu, nanti bisa ditanyakan besok ya. Atau pada saat eh, apa itu persamaan persepsi. Kita akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih, dokter. dokter. Dokter.